Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Yuk, 3, 2, 1 silent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar ya, apa kabar Rek? Sehat semua ya, Alhamdulillah. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-26 Mei 2024 ya. Salam sehat, salam rindu untuk semuanya dan juga salam kangen pastinya. Doa terbaik untuk teman-teman yang selalu menunggu video terbaru dari Mas Tulus ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal, halo. Nama saya Mas Tulus ya, alias Mas Ikhlas, di mana Mas Tulus akan selalu hadir dan menemani kalian setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu, teman-teman ya. Yang baru pertama nonton, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang. Teman-teman yang baru atau yang lama, kalau belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Pencet tombol like-nya, delok nobisan, deloknya aku. Pencet tombol like-nya juga, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer. Aku tuh lagi syuting, lagi ada rombongan masak di sini. Kayak Misha dulu aku syuting nih. Domblong anak Itika dulu aku syuting. Baru ngeliat Pak di syutingnya, Nak. Iya. Ha-ha. Apa kerjaannya Pak Diku itu ya? Ha-ha. Sehat untuk semuanya, nggih orang baik. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang syarat rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang saat ini sedang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga teman-teman segera lunas hutangnya. Yang keadaannya sedang kurang baik, Mas Tulus doakan semoga segera membaik. Amin ya Allah. Sehat berkah melimpah untuk semuanya pastinya ya. Mau bahas apa Mas Tulus? Wah, ini juga hal yang jujur, ini hal baru yang saya juga baru tahu. Padahal saya itu asli kelahiran Lampung. Mas Tulus itu lahir di Lampung dan dapat berita ini, dapat info dari teman-teman terkait dengan adanya kawah nirwana yang erupsi ini. Ini pertama kali aku tahu. Akhirnya aku baru tahu, oh di Lampung Barat itu ada kawah. Oh di Lampung Barat itu ada gunung ya dulunya. Ini aku baru tahu, bener-bener aku baru tahu. Jadi satu, ini juga nambah wawasan buat aku sendiri, tapi sesuai dengan request teman-teman aku mau bahas terkait dengan erupsinya kawah nirwana keramikan di kawasan Suwuh Lampung Barat. Seperti apa ulasannya nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih detail lagi ya teman-teman ya, lebih luas lagi. Sebelumnya saya terus mau ngemis ke teman-teman yang nonton, mudah-mudahan masih mau tergerak pintu hatinya untuk membantu sedekah nasi box ya. Teman-teman yang mau berpartisipasi bantu nasi box, silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 nggih.
Kalau untuk sedekah Bumi Nusantara, Mas Tulus butuh bantuan teman-teman. Untuk yang membantu silahkan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas. Kalau rekening Permata atas nama Tulus Rianto buat sedekah Bumi Nusantara, tidak ada minimal maksimalnya. Nggih, kita doakan sama-sama teman-teman, semoga sedekah nasi box kita Allah izinkan selalu ada. Amin. Allah izinkan bulan Mei ini tercukupkan. Amin. Semoga sedekah bumi juga bisa segera terlaksana. Nggih. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Oh ya, teman-teman yang bantu among-among atau mau bikin among-among, kemarin kan sempat ada yang nanya, kalau among-amongnya lagi dikumpulkan dan saya among-among buat kami satu keluarga yang maaf notabene kami masih hidup bukan seperti bayi bajang, apakah boleh? Boleh. Teman-teman yang belum sempat ikut among-among kemarin ya, di acara among-among kita yang kemarin-kemarin mau ikutan silahkan DM Mas Tulus ya, karena ini jalur pribadi, rekeningnya Mas Tulus pisahkan, nanti DM saja. Jangan lupa kalau yang misalnya mau among-among, misalnya nih, saya among-among buat badan saya sendiri, Mas Tulus juga dicantumkan nama, kemudian nama ayah kandungnya, nggih. Seperti itu ya teman-teman. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak untuk yang sudah bantu sedekah bumi, bantu sedekah nasi box, sudah bantu among-among, matur sembah nuwun. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Allah sampaikan kepada yang dituju. Amin. Allah tukar sedekahnya dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, bertukar dengan kesehatan. Kita doakan sama-sama, Mas Tulus doakan khususnya buat teman-teman yang sedekah, mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Juga semoga teman-teman yang bersedekah baik untuk apapun itu, semoga sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga yang bersedekah, amin, amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk semangat teman-teman, hari Minggu kalian liburan, kalian menikmati suasana berkumpul bersama keluarga, Mas Tulus tetap bikin video buat nemenin kalian. Saking cintanya saya sama kalian, coba Jal. Ojo bocah omong loh, Mak. Jadi ngerti bocahnya gacor, sitok mangane karo ngejak omong ayo marahi. Dia itu ngeliatin teman-teman. Jadi mungkin dia tahu nih ki Pak Dewi kerja apa kok ning ngarep kamera ngoceh Dewi kayak wong gendeng ngono paling batin deh. Jadi dia tuh ngeliatin. Ya, teman-teman harus selalu semangat pastinya. Nggak boleh ngeluh, pikirannya yang baik, prasangkanya yang baik. Insya Allah semuanya akan baik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Semuanya saja, dalam dan juga luar negeri. Untuk semuanya, insya Allah yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah ya. Kabar ini jujur ya, yang mau Mas Tulus bahas ini juga mengagetkan bagi saya pribadi. Saya lahir di Wai Jepara, Lampung. Saya lahir di Lampung, keluarga saya memang dari Jawa, tapi saya lahir di Lampung 89 ya, 1989. Nah, ternyata teman-teman, 91 tahun yang lalu, pada masa lalu, di kawasan Lampung Barat itu, ada namanya Gunung Api Suwoh yang ternyata memiliki banyak sekali kawah. Nah, kawah ini salah satunya adalah kawah Nirwana Keramikan yang dikabarkan erupsi pada Jumat 24 Mei 2024. Alhamdulillah, info dari BNPB tidak ada korban jiwa di balik kejadian ini. Tidak ada korban, tidak ada yang meninggal, tidak ada kerugian dan lain sebagainya. Hanya masyarakat sekitar dihimbau setelah erupsi kawah ini, ya, erupsi kawah ini 3 kali berturut-turut dari jam 8.30 sampai pukul 9.30 kurang lebih ada 3 kali erupsi yang mengakibatkan masyarakat jadi resah. Kenapa? Karena gunung api Suwoh ini dideteksi adalah gunung yang tidak seperti gunung pada umumnya, ya. Jadi gunung datar gitu, kemudian digunakan sebagai masyarakat untuk kawasan wisata pemandian air panas ya, sama kayak di Lembang, di Pangalengan, di Subang hampir sama seperti itu. Kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat juga selain untuk pariwisata adalah untuk menanam tanaman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Aku sih dari video ngeliat kayak ada tanaman sawah dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa kali menyampaikan sebetulnya erupsi dari kawah ini tidak sama seperti erupsi pada gunung
pada umumnya, sehingga ini tidak terlalu berbahaya ya, tidak terlalu berbahaya. Tetapi ini juga disampaikan himbauannya untuk masyarakat sekitar untuk lebih mewaspadai, ya nyanyi dah dia, masyarakat sekitar untuk lebih bersiap-siap atau waspada terkait dengan erupsi susulan. Kenapa? Karena deteksi cuaca atau hawa di sekitar kawah itu sudah ada kenaikan suhu, kemudian juga ada batu kerikil kecil. Jadi kemungkinan untuk erupsi kembali ini juga sangat mungkin teman-teman ya. Dan yang saya syukuri adalah saya tidak mendengar adanya korban jiwa di balik kejadian ini. Apa yang bisa kita deteksi teman-teman? Karena gunung api ini sudah 91 tahun tidak aktif, kemudian aktif kembali. Walaupun pada dasarnya aktifnya gunung ini atau kawah ini ini tidak seperti halnya erupsi Gunung Merapi. Jadi berbeda dengan erupsi Gunung Merapi pada umumnya. Pada dasarnya teman-teman, erupsinya hampir sama tetapi komponen yang keluar dari kawah tersebut ini berbeda-beda. Komponen yang keluar dari kawah ketika erupsi ini tidak sama. Jadi ini berbeda ya teman-teman. Dan alhamdulillah tidak berpotensi berbahaya khususnya untuk wilayah sekitar, tidak mengganggu aktivitas terlalu parah sehingga hanya perlu diwaspadai saja. Nah, apakah ini salah satu clue yang disampaikan Eyang dan Crondol beberapa video yang lalu? Masih ada yang inget nggak kalau Eyang Maung Telon itu menyampaikan, khususnya Eyang Maung Telon, kenapa saya garis bawahi? Eyang Maung Telon ini menyampaikan akan ada gunung yang tidur kemudian aktif lagi. Walaupun ini berbentuk dengan kawah. Sebenarnya tidak berbeda dengan ketika di Gunung Tangkuban Perahu ada erupsi. Jadi yang erupsi ini adalah kawahnya. Berbeda dengan gunung api yang sedang erupsi. Berbeda ya teman-teman. Walaupun pada hari Jumat itu ternyata selain kawah dari Nirwana itu sendiri, ternyata Gunung Semeru di wilayah Pulau Jawa juga mengalami beberapa kali erupsi secara bersamaan di hari yang sama. Nah, akibat dari erupsinya kawah Nirwana ini, beberapa ahli juga sudah menyampaikan bahwa ini disebabkan oleh aktivitas gempa di wilayah Lampung Barat. Jadi adanya karena memang ada aktivitas gempa di Lampung Barat kemudian memicu kawah Nirwana kemudian menjadi erupsi. Masih ingat pesannya Eyang Maung Telon bahwa Eyang menyampaikan wilayah kekuasaan Pajajaran ini akan ada gunung yang sudah lama tidur kemudian akan aktif kembali. Dan saya pernah menyampaikan ke teman-teman bahwa menurut Eyang Maung Telon sendiri, dari wilayah Pasundan sampai pesisir Lampung, itu dulunya adalah bagian dari wilayah Pajajaran. Penyampaian Eyang Maung Telon. Jadi kemungkinan gunung-gunung yang di sekitar tempat yang saya sampaikan tadi, kemudian akan aktif atau hidup lagi, kemudian erupsi lagi, ya mungkin ini salah satu hal yang disampaikan oleh Eyang Maung Telon ya. Ingat, Eyang Maung Telon menyampaikan bahwa yang erupsi ini bukan hanya satu. Ya, gunung yang sudah tertidur cukup lama, kemudian erupsi ini bukan hanya satu. Dan terbukti salah satu yang disampaikan Eyang Maung Telon, masih ada yang ingat silahkan tulis di kolom komentar ya. Terjadi atau ada erupsi kawah di kawasan Lampung Barat. Dan Lampung Barat ini kalau kalian cari tahu di peta, ini adalah wilayah pesisir Lampung teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa hal yang oke. Satu hal saja, bukan berarti Eyang Maung Telon itu makhluk Allah yang diciptakan sakti, enggak. Tapi hanya kebetulan saja sebetulnya. Hanya kebetulan adalah tepat atau pas banget dengan yang disampaikan beliau. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Karena terjadinya di hari Jumat. Ya, kemudian di 24 Mei 2024. Apakah ada pesan menarik kalau kita baca melalui angkanya? Satu hal menarik yang disampaikan Crondol ketika tadi pagi saya sempat ngobrol sama dia untuk menyampaikan apa yang mau saya bahas hari ini. Crondol, saya itu baru tahu, jujur teman-teman saya minta maaf, keterbatasan pengetahuan, jadi saya itu nggak tahu kalau di Lampung itu ada semacam kawasan yang memang di tempat itu tuh sempat disebut sebagai desa 1000 kawah. Karena banyak banget teman-teman aliran panas
dari gunung itu yang ada di beberapa titik di desa tersebut atau di wilayah Lampung Barat khususnya, dan saya baru tahu. Jadi maaf ya teman-teman, saya nggak tahu. Bahkan saya juga agak kurang tahu terkait dengan ada air terjun ya, kemudian ada gunung berapi, ada kawah dan lain sebagainya. Itu aku baru tahu. Betul-betul gara-gara ini akhirnya aku tahu. Tapi yang perlu kita waspadai adalah satu hal ya teman-teman. BNPB dan juga tim SAR, kemudian beberapa orang yang berkecimpung di bidang ilmu geologi di sekitar pantai lagi, di sekitar kawah tersebut menyampaikan bahwa kemungkinan ini akan ada susulan erupsinya juga mungkin. Jadi saya harap untuk mewaspadai, mengikuti anjuran yang berlaku. Nah, dari penyampaian Crondol ini yang bikin saya agak sedikit berpikir panjang. Kenapa? Karena sebelum saya membaca angka, saya menyampaikan dulu apa yang disampaikan Crondol. Ternyata salah satu yang disampaikan Crondol adalah waspadai elemen tanah di kawasan pesisir barat Sumatera. Ya, di sini pantai barat, pantai Lampung Barat, dan itu ada namanya istilahnya kawasan wisata Bukit Barisan. Jadi konon katanya Sumatera itu dikelilingi oleh Bukit Barisan dari Lampung sampai ke Aceh kalau tidak salah. Kalau saya salah mau dikoreksi. Jadi ada semacam bukit tinggi yang mengelilingi daerah Sumatera. Seakan-akan tuh kayak jadi benteng atau jadi tameng atau jadi pagar besar yang mengelilingi wilayah Sumatera. Salah satunya juga Lampung sampai Bengkulu dan seterusnya Sumatera bagian utara. Nah, ini salah satu hal yang juga pernah saya tahu kalau Bukit Barisan karena memang ada lagunya ya. Ada lagu Lampung yang mengatakan salah satunya adalah dengan liriknya ada Bukit Barisan. Salah satu ini juga disampaikan Crondol bahwa wilayah pesisir barat Sumatera atau wilayah pesisir barat Lampung khususnya untuk sementara waktu ini, Crondol menyampaikan ada potensi elemen tanah yang akan menjadi potensi musibah berikutnya setelah kawah ini. Ya, dan sorry. Ketika saya hitung melalui hitungan angkanya, potensi pengulangan atau erupsi lagi itu juga sangat mungkin, itu yang pertama. Kemudian yang bikin saya agak berpikir cukup panjang atau berpikir cukup ngeri dalam hati karena Crondol menyampaikan elemen tanah ya, elemen tanah di wilayah pesisir Lampung Barat khususnya atau di wilayah sekitar itu, di sekitar Bukit Barisan atau Sumatera bagian pesisir barat, pokoknya sepanjang pesisir pinggiran Sumatera itu Crondol menyampaikan mungkin memang ada aktivitas sesar atau aktivitas kegempaan yang memang sudah deteksi. Tetapi untuk kenaikan aktivitasnya disampaikan Crondol bahwa dari clue dari kejadian tersebut, dari erupsi ini. Jadi elemen tanah perlu diwaspadai. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan elemen tanah ini juga tidak terlalu besar. Tapi teman-teman harus waspada ya, karena Juni ini bagi hitungan saya ya, di bulan Juni itu 1 sampai 6 itu ada kejadian gempa besar yang saya perhatikan dari hitungan angkanya. Jujur, saya melihat ada elemen tanah yang bergerak dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ini cukup parah di awal Juni. Jadi teman-teman harus mewaspadai itu. Jangan anggap remeh, jangan anggap santai. Aku harap sih nanti ada tim terkait yang mungkin bisa mengecek kondisi kegempaan di wilayah Lampung Barat khususnya setelah adanya erupsi ini. Aku yakin pasti akan ada observasi di mana bisa meminimalisir kalau terjadi sesuatu. Selain dari yang disampaikan atau keharusan memeriksa lokasi tersebut, Crondol menyampaikan clue terkait dengan kegempaan di wilayah Lampung bagian barat ya teman-teman. Jadi saya sih hanya bisa berdoa ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ini kan hanya yang dicelotehkan Crondol. Tapi maaf, saya nggak minta teman-teman percaya sama Crondol. Tapi biasanya yang Crondol sampaikan itu suka ada benernya. Jadi karena hal seperti ini mungkin jadi ada, oh ya tim dari orang-orang yang berkecimpung di bidang ketanahan lah, ilmu geologi di sana, kemudian melakukan riset, melakukan uji ilmiah terkait dengan wilayah tersebut. Kemudian kalau memang ada potensi gempa yang dimaksudkan Crondol, bisa lebih diwaspadai lagi khususnya untuk wilayah Lampung bagian barat. Itu menurut Mas Tulus ya. Jadi mudah-mudahan jadi kewaspadaan buat kita. Nah, itu yang disampaikan Crondol. Yang pertama ada kemungkinan juga kemudian wilayah Lampung bagian barat atau Sumatera bagian yang tadi saya bilang pesisir barat Sumatera ini ada kemungkinan kondisi nggak kena juga kok, kondisi yang namanya aktivitas ketanahan atau aktivitas tanah atau elemen tanah yang sepertinya juga bisa membahayakan ketika ini diprediksikan atau mengarahnya ke
ke gempa. Itu yang disampaikan Crondol. Kalau dari hitungan angka, Mas Tulus, apa yang bisa dibaca? Ini terjadinya di hari Jumat ya, teman-teman. Hari Jumat itu adalah hari yang apa ya? Keramat lah bahasanya gitu. Ini hari yang sangat baik sekali, hari yang bagi orang Islam ini adalah rajanya hari. Jadi ada sebuah peringatan yang disampaikan di balik hari ini, di balik hari Jumat tersebut, kemudian juga banyak posisi-posisi yang sepertinya juga harus diperbaiki. I don't know ini soal apa, apakah soal kekuasaan atau soal wilayah yang tidak ada keadilan di wilayah tersebut, I don't know, tapi ini adalah warning buat Lampung Barat. Jadi aku harap nanti setelah ini ada perbaikan-perbaikan dari beberapa sisi ya, pemerintah kah atau masyarakatnya kah, mungkin ada tradisi yang sudah lama tidak dilakukan, kemudian ada kecurangan di tingkat kepemerintahan, I don't know soal itu, saya nggak mau menjelaskan secara detail, tapi intinya ini ada teguran untuk wilayah Lampung Barat, wilayah tersebut yang terkena erupsi. Ini salah satu hal yang saya baca melalui angkanya juga dari harinya itu cukup bagus. Nah, kalau dibaca melalui angka 24 Mei 2024, apa potensi yang paling dominan? Nah, selaras dengan yang disampaikan Crondol terkait dengan gempa bumi, justru di sini saya melihat ada potensi gelombang besar. Nah, di wilayah Lampung bagian barat, saya tadi menyampaikan, Crondol menyampaikan bahwa clue paling utama adalah elemen tanah yang bisa jadi mungkin barat Lampung akan ada guncangan gempa. Nah, teman-teman, justru dari hitungan angkanya, saya melihat ada potensi gelombang tinggi. Apakah ini berarti tsunami? Apakah ini berarti gelombang besar? Saya tidak bisa memastikan itu, tetapi 24 Mei 2024 ini adalah simbol gelombang besar. Ditambah lagi di angka 5 di bagian tengah, ini juga melambangkan sesuatu power yang ditambah gitu loh. 25, 24 ini gelombang juga lumayan ya di balik angkanya ya. 25 lebih tinggi sebetulnya. Kalau 24 gelombangnya tidak terlalu tinggi. Mungkin nanti wilayah Lampung Barat lebih hati-hati lagi para nelayannya, untuk lebih aware lagi ya dalam mengais rezeki di laut, lebih hati-hati. Kemudian juga teman-teman yang mungkin aktivitas di sekitar laut Lampung Barat, pesisir pantainya juga lebih hati-hati, lebih waspada juga. Bukan berarti mempercayai yang saya sampaikan, tapi tetap hati-hati juga. Aku takutnya sih perlambang gelombang tinggi ini adalah ya maaf karena dipicu gempa kemudian ada tsunami. Ini yang aku takutkan sebetulnya. Arahnya memang sama ya teman-teman ya. Elemen tanah juga lumayan. Elemen api tidak terlihat, tetapi elemen air dan juga angin juga salah satu yang muncul di balik hitungan angkanya 24 Mei 2024. Elemen gempanya hati-hati ya teman-teman. Tanah yang menjadi elemen utama kemudian memicu air yang menjadi kegaduhan. Itu dari hitungan angkanya saya melihat banyak sekali potensi yang bagi saya ini betul-betul kurang baik potensinya. 24-25 ini agak kurang bagus kalau dibaca melalui dari lewat intuisinya. Sama-sama ada lambang air besar ya, air bah, air gelombang tinggi, air yang ngamuk, air yang meluap. Simbolnya ini muncul sekali di balik angka 24 dan juga 25 Mei 2024. Sedikit aja aku sambungkan, mungkin teman-teman akan berpikir, kok erupsi di Kawah Nirwana bareng sama erupsi di Gunung Semeru? Apakah ini hal yang bersangkutan? Apakah ini hal yang sama? Atau ini ada hubungannya secara garis besar, secara metafisik ya? Secara pandangan gaib, saya melihat memang ini ada koneksi satu sama lain. Jadi, kalau secara ilmu geologi apakah ini juga akan menjadi sesuatu yang berhubungan atau tidak, saya tidak tahu, tetapi secara garis besar ini mungkin ada hubungannya secara pandangan saya ya. Sekali lagi saya hanya membaca intuisinya teman-teman, jadi semuanya bisa salah. Ingat, lambang angin dan juga air yang kencang ini banyak. Lambang airnya cukup banyak ya. Wilayah Sumatera pesisir, kemudian juga Lampung bagian barat khususnya, atau wilayah yang kemarin di wilayah Lampung Barat ini yang sedang ada kawah yang erupsi. Aku harap ini salah satu hal yang bisa jadikan kehati-hatian buat kalian ya. Oke, seperti itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih teman-teman minta bahas ini, jadi aku jadi tahu terkait dengan kawah ini. Tadinya aku nggak tahu soal perkawahan yang ada di Lampung Barat. Jujur Mas Tulus betul-betul awam dan tidak tahu. Setelah ada topik ini, jadi Mas Tulus tahu ya.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan nanti setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu Mas Tulus masih bisa nemenin kalian lagi. Apa yang mau dibahas lagi setelah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga yang Mas Tulus sampaikan manfaat buat teman-teman yang nonton ya, dan suka dengan pembahasannya. Ada yang mau dikoreksi, Mas Tulus nggak gini loh, ini salah. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kritik dan saran tulis di kolom komentar aja, asal kritiknya dengan bahasa yang lebih enak ya. Oke, terima kasih banyak, matur sembah nuwun, semoga manfaat. Jangan lupa, teman-teman harus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita ya. Kemudian juga saling memberkati satu sama lain, saling jadi berkat antar sesama pastinya. Kemudian juga kita harus sering-sering berdoa dan sama-sama saling mendoakan. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi berhutang, semoga hutangnya ndang lunas. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah, gajinya ndang naik, terus cepat naik jabatan. Amin. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen bahagiain keluarganya. Amin ya Allah. Semoga hajat jenengan segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang jual aset, semoga asetnya cepat terjual. Yang saat ini sedang usaha atau merintis usaha, semoga usahanya lancar, dagangannya laris manis buat yang dagang nggih. Amin. Dan semoga Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman. Mas Tulus pamit mundur ya. Semoga pembahasan Mas Tulus bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Mas Tulus pamit dulu ya orang baik. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Like ini nih. Nih, like nih pada males nih. Ayo gini, pencet dulu. Sudah? Oke, kalau sudah Mas Tulus pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Jangan lupa untuk terus semangat ya. Berkah. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.